kekhawatiran yang berlebihan akan kegagalan akan masa depan kita. Bagaimana Pak nasib saya ke depan? Masa depan saya nampaknya lesu, ya kan? Ada rasa-rasa minder, rasa tidak percaya diri, membandingkan dirinya selalu dengan orang lain. Nah, itu adalah batu-batu pualam yang mungkin selama ini masih melekat dalam diri Anda, sehingga orang masih belum bisa melihat bahwa Anda ini adalah sebuah masterpiece. Nah, tugas kita, teman-teman, sebagai ciptaan Tuhan, kita yang pertama harus menyadari bahwa di dalam diri kita ini sebetulnya ada satu potensi yang sangat luar biasa. Itu dulu. Anda harus mempercayai hal itu, bahwa kita ini adalah spesial. Apapun background kita, apapun warna kulit kita, apapun asal muasal kita, kita ini adalah spesial. Anda harus sadari itu. Dan tugas kita adalah menyingkirkan semua batu pualam itu, sehingga muncul potensi diri Anda yang sesungguhnya. Oke? Muncul potensi diri Anda yang sesungguhnya, bahwa Anda ini adalah orang yang punya satu kepercayaan diri, punya satu keyakinan bahwa Anda bisa meraih dan berhak untuk menikmati kesuksesan dalam hidup ini. Itu dulu. Jadi tugas kita adalah menyingkirkan batu pualam yang sebetulnya bukan bagian dari diri kita, sehingga ada satu makna yang terlihat jelas. Oh iya, Pak Agus memang luar biasa. Oh iya, Pak Haryati memang orang yang luar biasa. Oh iya, Pak Jali memang sebuah orang yang sangat sukses. Itu. Oke? Nah, coba kita renungkan. Ada cross check dalam diri kita. Kira-kira batu pualam apa yang masih melekat dalam diri kita yang harus kita singkirkan? Ya, rasa minder kah? Merasa tidak layak akan sebuah kesuksesan? Males. Mungkin rasa malas dan sebagainya. Ya. Nah, bagaimana caranya Pak? Supaya kita ini bisa memulai melangkah hidup kita ini untuk menikmati, supaya kita ini benar-benar mencapai level ya menjadi sebuah mahakarya. Yang pertama yang harus Anda mulai itu adalah dari pikiran Anda. Itu dulu. Dari pikiran. Karena apa? Segala sesuatu ini dimulai dari pikiran. Oke? Dari pikiran. Pikiran, organ tubuh kita yang namanya otak ini kecil, tapi ini menguasai hidup kita. Dari pikiran sama bisa membuat orang ini sukses. Dari pikiran sama ini bisa membuat orang ini menjadi orang yang luar biasa. Tapi dari pikiran sama juga bisa membuat orang ini terpuruk dan terburuk secara mental dan pikirannya. Jadi hati-hati dalam pikiran kita. Oke? Nah, jadi yang pertama yang harus kita rubah sekarang ini adalah bagaimana kita merubah pikiran kita dulu. Dan step awal untuk merubah pikiran kita adalah Anda harus berani untuk namanya memiliki ini. Apa ini? Impian yang besar. Untuk membebaskan pikiran Anda yang sempit, Anda harus punya impian yang besar. Big dream. Ya, punya impian yang besar. Dan Anda harus tahu bahwa orang-orang yang sukses di prudensial maupun di luar prudensial itu adalah awalnya orang-orang yang memiliki impian-impian besar. Ya, pengkayal. Coba Anda bayangkan, ya, mungkin saya sudah sampaikan di salah satu di training saya. Wright bersaudara orang yang menciptakan pesawat. Mungkin saat ini kita melihat pesawat itu adalah hal yang biasa. Tapi coba kita bayangkan kalau misalkan pesawat itu, kita hidup di zaman Wright bersaudara. Ketika ada orang ngomong saya akan menciptakan, saya akan membuat orang itu bisa terbang seperti burung. Mungkin orang akan semua menertawakan dia. Mungkin semua orang akan ngomong kamu ini gila. Mana bisa orang itu terbang seperti burung? Tapi karena dia punya impian yang besar, sehingga terciptalah yang namanya pesawat. Oke? Mungkin saat ini kalau kita pakai handphone, kita pakai telepon adalah hal yang biasa. Tapi coba kita bayangkan kalau kita hidup di zamannya Alexander Graham Bell, ketika dia mencetuskan sebuah ide, bagaimana kalau kita bisa berkomunikasi dalam jarak sekian ratus meter dan bisa berbincang-bincang. Itu adalah sebuah berasal muasal dari sebuah impian yang besar. Oke? Sama dengan bisnis ini. Kalau Anda mau sukses di bisnis ini, modalnya bukan uang. Modalnya apa? Impian. Contoh, ada yang ngomong gini, Pak, bisnis prudensial ini kelebihannya tanpa modal. Betul ya Pak Gede ya? Pak Gede, saya tanya, kalau misalkan Pak Gede ini hari ini seorang pengusaha, ya, pengusaha pas-pasan Pak, modalnya minim-minim, mau usaha jadi distributor
barang elektronik dari Cina, misalkan begitu, nggak punya modal, terus punya sertifikat rumahnya orang tua diagunkan ke bank sebagai modal, betul ya? Karena Pak Gede masih ya namanya perintis, nggak punya karyawan, setelah modalnya ini dapat uang, dibelikan barang, disimpan di gudang, maka Pak Gede owner sekaligus juga marketingnya, nawari dari toko satu ke toko yang lain di Jalan Tunjungan. Permisi Pak, oh ya boleh saya ini Pak nitip jual, saya mau memperkenalkan produk saya elektronik made in China. Terus ditolak, sorry Pak Gede, saya nggak tertarik dengan produk Anda, saya nggak kenal produk Anda, dan produk saya yang merek-merek terkenal aja masih belum laku, apalagi saya suruh jual produknya Pak Gede. Pak Gede kira-kira masih terus nggak nawari ke toko kedua? Harusnya terus apa enggak? Hah? Harusnya terus, modalnya sih lagi. Hah? Masih terus? Belum ditolak loh Pak. Ke toko kedua ditawar lagi, Pak saya mau nawari produk saya made in China, ditolak lagi. Terus satu tunjungan habis semua ditolak semua terus Pak. Terus Kenapa Pak? saya ada kadung apa modalnya itu. Kadung nyemplung utang, betul Pak ya? Bapak juga melakukan hal yang sama? Sama. Oke. Versinya saya rubah Pak. Bapak jual asuransi di Jalan Tunjungan. Pak, perkenalkan saya dari Prudential. Pak Ali ya, rekening AB. Masih terus Pak? Terus. Masa sih Pak? Ketua kedua, Pak saya dari ASU. Stop. Baru ASU Pak, ransinya belum. Ya. Terus Harus lagi Pak. masa sudah digituin. Yang terjadi mungkin agent berkata, Pak jelek-jelek gini saya ini dulunya itu dihormati Pak, gabung saya. Harga diri saya jatuh Pak, basement 10. Nggak jalankan asuransi gak paten. Ya toh, saya punya harga diri Pak. Teman-teman saya bohongi saya, emang mereka itu siapa? Wes gak paten jalankan asuransi. Banyak nggak yang seperti itu? Iya. Karena apa? Karena dia tidak tahu kenapa dia harus jalankan Prudential. Karena dia memulai bisnis ini tidak dimulai dengan dasar punya impian yang besar. Nah, saya pernah katakan bahwa bisnis ini adalah bisnis yang penuh dengan tantangan. Ya, kalau Anda nggak punya impian yang besar, Anda akan berhenti tengah jalan. Anda akan mungkin ditolak, ya, dapat pukulan-pukulan mental, ego Anda disentil bolak-balik. Ya, seperti ini. Nah, jadi modal Anda sesungguhnya di bisnis ini bukan uang. Bisnis ini butuhkan modal namanya visi, butuh yang namanya impian. Modal bisnis ini apa sih? Gambaran masa depan Anda, itu modalnya. Anda di Prudential itu mau dapat apa? Itu modalnya. Dan sebelum ini tercapai, seperti saya layaknya tadi cerita, sebelum Anda kembali modal jual barang elektronik, Anda tidak akan pernah berhenti. Setuju? Sama, sebelum gambaran ideal masa depan Anda ini tercapai, berarti Anda di bisnis ini belum balik modal. Dan jangan pernah sekali-sekali berhenti. Kalau Anda berhenti, Anda rugi. Oke? Jadi bisnis ini butuh impian. Bagi Anda yang mungkin baru bergabung setelah Januari, ya, saya mau katakan dengan tegas, modal Anda di bisnis ini, ya, motivasi Anda di bisnis ini mungkin bisa bermula dengan cuma sekedar main-main, mungkin cuma sekedar ingin dapat training, mendapat teman, dapat pengalaman, it's okay. Tapi kalau dengan modal itu saja itu nggak cukup. Anda butuh namanya impian. Ya. Dan tugas saat ini adalah Anda harus punya bayangan. Kalau saya di Prudential ini kepengen seperti apa? Hidup saya kepengen seperti apa? Itu Anda yang ciptakan. Oke, saya ajak Anda berpikir selayaknya seperti Anda sekarang ini semua, ya, ingin membangun sebuah rumah dan seorang arsitek datang kepada Anda. Bapak, kalau Bapak ingin punya rumah lahan dengan sekian ratus meter persegi, Bapak ingin model seperti apa? Maka Anda mulai berpikir, betul kan? Pak, saya kepingin rumah seperti ini,
kebunnya di sini sekian meter persegi, kamarnya ada 4 Pak, kamar utama sekian, ada kamar mandi dalam, ada bathtub, ada shower, dan ada kamar mandi ada kolam ikan dan sebagainya. Anda yang desain semuanya, desain sesuai dengan keinginan Anda, setuju ya? Nah, setelah Anda desain, baru Anda wujudkan. Nah, sama dengan hidup ini. Oke? Anda ingin hidup seperti apa? Anda arsiteknya. Bukan orang lain yang menentukan hidup Anda. Anda. Maaf, mungkin agak frontal. Bahkan bukan orang tua Anda yang menentukan hidup Anda. Anda sendiri. Anda yang megang kendali atas hidup Anda. Mungkin orang tua Anda memang kalau Anda mengarahkan Anda sampai batasan waktu tertentu. Tapi sampai batasan waktu tertentu, yaitu di saat masa dewasa, Anda yang megang kendali mau dibawa mana hidup Anda. Oke, saya masih ingat dengan hidup saya. Ya, saya pernah sharing di sini. Orang tua saya, mama saya, itu selalu membisikkan kepada saya ketika saya masih remaja bahwa besok-besok jadi karyawan, jangan jadi pengusaha. Itu terus dibisikkan. Kenapa? Karena trauma masa lalu. Papa saya bangkrut sebagai pengusaha dan meninggal karena stres, kena jantung, tidak meninggalkan uang, tidak meninggalkan polis, tapi meninggalkan hutang. Oke? Dan dia trauma, dia cerita sama saya bahwa besok-besok jangan seperti papa kamu jadi karyawan. Sekolah yang pintar, lulus, cari kerja dengan gaji ini. Oke? Tapi pada satu titik ketika saya sadar bahwa saya ambil keputusan bahwa saya harus jadi pengusaha. Walaupun mama saya menghimbau saya jadi karyawan, dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya sadar bahwa hidup ini adalah kendali saya. Saya yang menentukan saya mau kemana. Ya, nah sama dengan Anda. Saat ini kalau saya tantang, seandainya misalkan ada satu jaminan, Pak, apapun yang Anda inginkan hari ini, apapun yang Anda idam-idamkan, itu pasti tercapai. Coba Anda pikirkan, Anda kepingin apa? Pernah nggak Anda berpikir seperti itu? Atau selama ini Anda berpikir, Pak, ya sudahlah Pak, dijalani aja. Buat makan 3 kali aja susah kok mikirin macam-macam. Nanti ke mulut tambah gila. Betul ya? Salah. Itu kelihatannya kata-kata yang bijaksana, tapi itu mematikan. Membuat kita kerdil nggak bisa maju. Kita harus menentukan masa depan kita masuk apa. Oke? Nah, hari ini saya nggak akan suruh Anda tulis masa depan Anda, tapi yang perlu Anda lakukan dari sekarang adalah Anda mulai mikirkan Anda mau ngapain sih? Hidup ini mau seperti apa? Paling nggak 1 tahun ke depan Anda ini mau jadi apa? Anda bisa membayangkan, ya. Anda yang menentukan. Oke? Nah, kemudian kalau Anda sudah punya impian, Anda sudah punya gambaran masa depan Anda kepingin seperti apa? Pertanyaan yang penting ini poinnya adalah, Anda percaya nggak Prudential dapat mewujudkannya? Coba pikirkan baik-baik sebelum Anda jawab. Percaya nggak? Banyak orang nggak percaya nih. Walaupun dia sudah jadi agent, dia nggak percaya. Buktinya apa nggak percaya? Dia tidak berani totalitas di Prudential. Itu buktinya. Totalitas itu bukan berarti berpikiran sempit, oh berarti dia kalau punya bisnisnya ditutup, bukan seperti itu. Tapi totalitas memberikan dirinya yang terbaik untuk bisnis ini, nggak berani. Itu membuktikan bahwa dia masih belum percaya bahwa Prudential itu bisa mewujudkan impian-impian itu. Masih main-main. Ya. Nah, kalau Anda mau sukses di bisnis ini, Anda harus punya satu keyakinan bahwa Prudential ini bisa mewujudkan impian-impian Anda. Ya kan? Saya bersyukur teman-teman. Saya bersyukur sekali ya, saya bisa kenal dengan Prudential. Saya sangat bersyukur, bahkan saya tidak menyangka dalam waktu yang relatif cepat hidup saya bisa berubah 180 derajat. Dan impian satu persatu mulai terwujud. Ya kan? Jadi sebenarnya tidak ada alasan buat Anda untuk yakin bahwa Prudential bisa merubah hidup Anda secara finansial tentunya maksud saya. Oke? Jadi kalau hari ini masih kerjanya setengah-setengah, ya, kalau senang hati kerja, kalau nggak senang hati nggak kerja, ya, itu sebetulnya Anda harus koreksi diri. Jangan-jangan Anda nggak yakin bahwa Prudential ini adalah benar-benar bisnis serius yang bisa merubah hidup Anda. Ya, mungkin selama ini Anda sudah gabung setengah tahun atau sekian bulan, bahkan mungkin sudah bertahun-tahun lalu, tapi hari ini belum mendapatkan apa-apa. Coba koreksi dalam hati Anda. Sebetulnya Anda percaya nggak sih kalau Prudential itu bisa merubah hidup Anda secara finansial? Itu dulu. Ya kan? Nah kalau Anda nggak percaya, walaupun Anda ikut training, walaupun Anda ikut
Anda aktivitas, tapi kalau Anda jalani dengan setengah hati, tidak akan ada hasilnya. Oke? Nah tadi Pak Harlim sudah cerita. Sampai Pak Harlim berani memutuskan saya berhenti kerja yang lain, saya tutup dan saya total di Prudensial. Itu sebetulnya sama dengan saya percaya sekali bahwa 100% Prudensial bisa mewujudkan impian-impian saya. Sebetulnya itu yang dia sampaikan. Oke? Nah, jadi Anda butuh namanya percaya dulu. Yakin bahwa Prudensial bisa mewujudkan impian-impian Anda. Itu dulu. Ya, kalau Anda nggak yakin, maka sampai di sini sudah selesai. Anda nggak perlu lagi ikut sesi yang berikutnya. Anda nggak perlu lagi meneruskan 1 jam ke depan. Karena nggak ada gunanya. Karena Anda nggak percaya bahwa Prudensial bisa membantu Anda. Ya. Bahkan saya punya satu agent. Agent saya ini sudah bergabung cukup lama, mungkin 3 tahunan. Oke? Dia menekuni bidang lain. Ya. Dan setiap ketemu saya selalu omongannya sama. Dan apapun omongannya selalu dia ngomong bahwa saya nggak yakin bahwa Prudensial bisa merubah hidup saya. Itu yang sebenarnya ingin sampaikan, cuma dengan versi bahasa yang berbeda-beda. Jadi ketika dia punya pola pikir seperti itu, maka dia melakukan segala sesuatu pun dengan setengah hati. Tidak fokus, tidak berani bayar harga, tidak berani total, dan mengerjakan bisnis dengan seenak hati. Oke? Jadi sebetulnya teman-teman, bisnis ini sebetulnya bukan masalah susah presentasi. Bisnis ini bukan masalah susah menghandling keberatan nasabah. Bisnis ini bukan susah menghafalkan produk. Bisnis ini bukan masalah susah mengclosing orang. Tapi sebenarnya bisnis ini yang paling susah adalah mengalahkan diri kita dan mental kita. Itu dulu. Ya, nggak kurang-kurang training tempat ini. Hari Minggu kita ada one stop training. Kita nggak, itu bisa membekali Anda. Tapi kalaupun Anda ikut one stop training, mau ikut one stop training sampai 10 kali pun, tapi kalau Anda masih belum yakin, nggak ada gunanya. Oke? Tapi kalau Anda yakin, sekarang kita berpikir bagaimana Pak caranya Prudensial itu saya bisa memanfaatkan bisnis ini untuk mewujudkan impian-impian saya. Ya, saya berusaha untuk menyimpulkan paling tidak ada 7 langkah. Oke? Ada 7 langkah. Langkah yang pertama adalah Anda harus punya goal yang jelas di Prudensialnya. Saya nggak ngomong Anda harus punya impian. Impian tadi saya sudah bahas. Tapi saya goalnya apa? Untuk bisa mewujudkan impian Anda tadi. Kalau Anda kepingin punya impian, Pak, saya kepingin nanti kalau saya tinggal di rumah di sini, saya kepingin punya kendaraan seperti ini, anak saya sekolah di tempat yang seperti ini, setahun bisa jalan-jalan ke luar negeri, paling minimal 1 kali dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Itu butuh berapa? Dan konversikan itu dalam bisnis Prudensial. Dan saya menemukan dari 1 tahun, dari tiap tahun, sebetulnya goal itu nggak luput dari 2 ini. Maksudnya begini teman-teman, jangan sampai setahun pun Anda lewati di bisnis ini, terus Anda nggak masang goal 2 ini. Karena di Prudensial, kalau mau sukses, mau long term, kalau nggak kejar unit manager, ya kejar startup atau kejar dua-dua. Kalau sampai ada agent jalani 1 tahun, dia nggak kejar unit manager atau nggak kejar startup, saya berani jamin agent itu mengalami namanya stagnasi. Dan saya sudah 5 tahun di Prudensial dengan mata kepala saya sendiri. Hanya orang-orang yang bisa mengalami perubahan dalam finansialnya itu hanya orang-orang yang setelah dia mencapai 1 di antara 2 ini atau dua-duanya ini. Kalau belum dia mencapai unit manager atau belum mencapai startup, dia tidak akan pernah mengalami perubahan secara finansial, secara signifikan, nggak akan. Maksud saya gini, jangan coba-coba lalui 2011 setengah tahun ke depan, terus yang nggak ngejar UM, yang nggak ngejar startup. Terus yang dikejar apa? Dan saya melihat bahwa banyak sekali agent-agent yang nggak berhasil di bisnis ini. Dia sering melakukan hal-hal yang tidak produktif, hal yang sia-sia. Kenapa? Karena dia nggak punya goal, yang nggak ngejar UM, yang nggak ngejar startup. Pak, yang penting saya aktivitas, yang penting saya kerja, Pak, yang penting saya prospek, yang penting saya dapat duit. Kelihatannya benar, tapi percaya sama saya kalau Anda kerja dengan model seperti itu, nggak bisa. Anda harus punya pikiran. Kalau saya join di Prudensial, saya sudah sign aplikasi agent. Satu keputusan yang harus Anda ambil, saya harus finish sebagai seorang AM. Itu dulu. Itu minimal harus ada dalam pikiran Anda. Tapi kalau Anda sign aplikasi agent dan cuma pikiran, ya Pak saya coba-coba, Anda akan gagal. Anda harus ambil keputusan. Hari ini harus berani ambil keputusan. Saya harus AM Pak, apapun yang terjadi. Itu harus Anda berani ambil keputusan. Dan untuk menjadi seorang AM berarti dimulai mengejar unit manager. Itu
Jadi kalau Anda hari ini setelah tahun Pak, saya pokoknya yang penting saya jalan. Percaya sama saya, Januari 2012 Anda akan menemukan diri Anda tidak akan jauh berbeda dengan hari ini. Pak, apa masih mungkin Pak? Tinggal 6 bulan saya kejar startup. Apa masih mungkin saya kejar unit manager? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Mungkin tidak mungkin itu hanya pikiran Anda. Betul tak? Apakah ada peraturan bahwa tidak boleh startup dalam waktu 6 bulan? Nggak ada. Saya kemarin waktu beberapa saat lalu kenal dengan seseorang 3 bulan bisa startup. Siapa yang berkata bahwa Bapak tidak berhak untuk startup dan juga nggak ada. Kalau tidak ada orang yang melarang bahwa Anda masang goal untuk startup, tidak ada orang yang melarang Anda untuk goal pasang goal jadi UM. Kenapa Anda melarang diri Anda sendiri untuk tidak pasang goal satu dan dua atau kedua-duanya? Seringkali bukan orang lain yang melarang kita, tapi kita sendiri yang melarang pikiran kita untuk memiliki goal. Karena kita tidak. Nah, hari ini ayo teman-teman, kalau Anda benar-benar serius di bisnis ini, saya ajak Anda untuk merubah mindset Anda. 6 bulan ke depan Anda harus berani untuk pasang goal satu di antara ini atau dua-duanya Anda capai. Jangan sampai jalani setengah tahun ke depan, Pak polosan aja Pak, mending jalan. Sia-sia. Mau ngapain di desa capek-capek? Ngapain capek-capek ditolak orang? Ngapain capek-capek harus sampai dihindari orang? Ikut training, ikut leader seperti ini, percuma. Jadi Anda harus pasang target ini. Jelas ya teman? Ya. Saya setiap tahun promosi, itu karena saya setiap tahun saya pasang target. Saya harus promosi. Ada target yang saya pasang. Saya tidak pernah melewatkan 1 tahun pun terus nggak ada target. Saya harus punya target. Harus sesuatu yang saya capai lebih. Loh Pak, sekarang Bapak sudah punya kantor, sudah AM, sudah SAM, apalagi target Bapak? Saya punya target lagi, ya kan? Saya punya goal lagi yang lebih tinggi dari sekarang. Itu yang bisa memacu potensi diri saya bisa keluar. Ya, jadi kalau ada orang yang terus maaf, maksud saya bukan apa-apa, terus masih agent terus nggak punya goal, ya susah bisnis ini, susah sukses, ya. Jadi mulai sekarang saya minta Anda, mulai hari ini Anda benar-benar untuk revisi goal Anda. Gak punya goal harus punya goal. Ya, kalau nggak punya goal, ya resiko ditanggung penumpang, gitu ya. Nah, teman-teman, langkah kedua, kalau Anda sudah menentukan nanti Pak 6 bulan ke depan saya harus jadi Star Club, saya harus UM. Nggak cuma disimpan di pikiran, tapi tuangkan itu dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk gambar. Kenapa? Sesuatu yang di pikiran itu sifatnya abstrak, dan kita mau namanya bentuknya real. Untuk apa? Membantu kita menvisualisasi. Nah, kekuatan visualisasi ini luar biasa. Saya mau baca sebuah buku yang ngomong, ketika kita memvisualkan sesuatu, itu mempercepat kita untuk mewujudkan impian itu 10 kali lipat dibandingkan kita tidak menvisualisasi. Jadi menvisualisasikanlah sesuatu dengan sesering mungkin dan selama mungkin. Pernah nggak Anda bayangkan kalau Anda ini jadi seorang manajer? Pernah nggak Anda membayangkan kalau Anda di ruang ini suatu saat Anda pakai jas seperti saya dan Anda membawakan sesi di tempat? Pernah nggak Anda membayangkan suatu saat Anda membawa meeting untuk tim Anda dan Anda memberikan motivasi buat tim Anda? Pernah nggak Anda membayangkan suatu saat Anda ini maju ke panggung dan penghargaan sebagai Star Club? Pernah nggak Anda membayangkan suatu saat Anda ini sedang pagi-pagi berkemas-kemas untuk berangkat ke bandara dan menuju trip ke luar negeri? Nah, itu visualisasi, ya, menvisualkan sesuatu sesering mungkin dan selama mungkin. Semakin Anda sering menvisualisasi sesuatu, maka Anda semakin cepat untuk meraihnya. Dan Anda harus, kalau hari ini Anda bilang, Pak, saya mau startup, saya mau UM, Anda harus mulai memvisualisasikan hal itu. Oke? Harus berani bayangkan. Dan kalau nggak berani, bayangkan aja nggak berani, jangan harap Anda bisa terima. Hari ini saya membantu, ya, para leader Anda membantu. Kita akan bagikan fotokopi. Ini bukan asli, ya. Oke, ini saya scan dari piagamnya Pak Bintoro. Bisa tolong dibagi, Pak? Jadi saya minta tolong, Ibu dia nggak perlu, sudah UM. Iya, sudah UM.
Anda tulis nama Anda di sana. Tulis nama Anda di sana. Ya. Dan mulai Anda berkata-kata dalam diri, pokoknya tahun ini saya jadi manajer. Saya tantangan dari begitu. Dan tempel itu kalau perlu difotokopi perbanyak, ditempel setiap sudut rumah. Kalau perlu seperti ya, seolah-olah Anda ini ikut sebagai caleg gitu ya. Ya. Tulis nama Anda. Ayo ditulis sekarang nama Anda. Ya. Lakukan sekarang. Tulis Agus Yulianto. Sip. Tak foto. Jainuddin Gosali. Tulis. Elisa. Sioni. Tulis ya. Tulis. Dan nanti bayangkan kalau Anda terima itu, ngaju foto dengan Pak Rinaldi. Ya, ingat, tulis dengan serius, dengan hati. Apa yang Anda tulis itu ada powernya. Ya, Anda tulis sudah. Nah, saya harap itu Anda simpan baik-baik. Pandangi setiap hari. Jangan berangkat kerja sebelum memandangi lembar kertas itu. Kalau perlu taruh di langit-langit plafon, melek gitu langsung kelihatan. Promosi unit manager gitu ya, langsung. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua, saya akan bagikan ini. Nah, tahu bagian apa? Tulis nama Anda, tulis nama Anda, dan bayangkan Anda menerima penghargaan itu. Ya. Mungkin ada di antara, Pak, mimpi apa buat startup, Pak? Iya, Pak. Ujung untung aja nggak diterminasi, kok untung buat startup. Untung-untung closing 300.000 buat startup. Buang pikiran seperti itu. Itu pikiran-pikiran kerja. Buang batu pualamnya, dibuang. Ya, ayo. Ini tahun Anda menunjukkan bahwa Anda ini masterpiece, ciptaan Tuhan yang luar biasa. Tulis nama Anda, ya. Di sini Pak, tulisnya Pak. Yang besar tulisnya, ya. Tulis dengan tulisan yang terindah yang Bapak pernah tuliskan. Ya. Itu kok diciumi terus gambarnya, Bu? Itu diciumi atau gimana maksudnya ini? Ya. Nah, jadi Anda benar-benar tulis dengan hati dan dirasakan, pandangi. Sudah dapat semua? Belum? Oke, tulis. Sudah Pak? Nah, Pak Suryono, ini seperti asli. Sudah, bagus. Ingat perkataan saya, ya.
Kalau Anda startup, Anda punya rata-rata income 14 juta per bulan. Bayangkan kalau misalkan startup pulang dari malam penghargaan, cek ke ATM, duh kok nambah lagi gitu ya, sekian juta. Kurang satu. Sudah? Baik. Nah, teman-teman, sekali lagi jangan dihilangkan. Ya, itu berharga. Jangan dibuat bungkus apa-apa. Jangan dikasih ke anak Anda coret-coret, jangan. Ya, itu ditempel. Dilaminatin. Boleh dilepas sampai Anda benar-benar dapat piagam aslinya. Boleh dirobek-robek sampai Anda dapat piala aslinya. Ya, pandangi itu sebelum Anda berangkat kerja dan sebelum Anda tidur. Itu goal Anda. Visualisasikan. Ya, jadi teman-teman, maksud saya adalah jangan sampai Anda melewati tahun ini tanpa 2 lebih. Kalau nggak startup, ya UN. Itu yang maksudnya. Baik, sekarang kita fokus ke depan. Nah, ini yang penting. Ya, oke. Saya minta Anda konsentrasi, Anda benar-benar fokus dengan apa yang mau saya sampaikan. Prioritaskan goal Anda. Saya mau tanya sama Pak Agus. Pak Agus, buat Pak Agus UN itu penting nggak tahun ini? Penting. Penting. Serius penting nggak? Penting sekali. Penting. Kenapa Pak Agus ngomong penting? Apa ya? Sebagai pijakan awal bahwasanya kita tuh fokus sekali, percaya sekali prudensial bisa memberikan, bisa memberi, bisa merubah ketika langkah awal, fondasi. Penting ya buat Pak Agus ya? Sangat penting ya. Oke. Nah, sekarang gini, banyak orang dia tahu prudensial bisa kasih income besar, tahu. Dia tahu bahwa prudensial ini bisnis yang relatif cepat untuk mewujudkan impian-impian, juga tahu. Dia juga sudah dengan mata kepala sendiri melihat bahwa banyak orang sukses di prudensial, juga iya. Bahkan kalau perlu teman satu pergaulannya dia, orang yang duduk di samping, bahkan orang sudah sukses di prudensial, dia juga punya teman seperti itu. Tapi yang sering saya temui adalah banyak sekali orang sudah tahu kebenarannya seperti itu, faktanya, tapi dia masih belum berani untuk memprioritaskan goalnya ini. Startup penting. Berani nggak memprioritaskan startup UM Anda dalam kehidupan? Tunggu pekerjaan saya selesai. Tunggu dulu kalau acara sinetron jelek. Tunggu dulu kalau acara 17-an selesai, Lebaran lewat, Natalan lewat. Tidak berani menambah prioritas. Nah, hari ini saya mau share sedikit ya, bagaimana kita bisa cara untuk mengelola waktu kita untuk mencapai itu. Ya. Nah, dalam waktu 6 bulan, ingat waktu kita nggak banyak, hanya 6 bulan. Bagaimana kita bisa menangkan startup ataupun UMI? Anda butuh namanya manajemen waktu. Ya, nah, secara cepat. Yang pertama, waktu yang kita punya 1 hari 24 jam dikurangi istirahat 8 jam hingga 16 jam. 16 jam yang kita punya itu akan diisi dengan kegiatan, dengan aktivitas. Ya, dengan aktivitas-aktivitas. Nah, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dalam untuk mengisi 16 jam kita ini, saya kategorikan 2.
Yang pertama adalah aktivitas yang sifatnya adalah aktivitas mendesak. Aktivitas mendesak itu apa? Kita lihat adalah hal-hal yang menuntut perhatian segera. Contoh, sakit perut, mau nggak mau cepat-cepat, nah ke kamar mandi. Kalau handphone bunyi, mau nggak mau cepat-cepat, ya enggak, mendesak, betul ya? Kalau besok ujian, mau nggak mau hari ini belajar. Kalau bulan depan sudah mau cut off, berarti bulan ini ngapain? Prospek gila-gilaan, gitu ya? Nah, ya jadi mendesak. Pak, ini harus menurut perhatian segera. Mau nggak mau saya harus melakukannya sekarang. Nggak bisa ditunda lagi. Itu mendesak. Aktivitas yang sifatnya mendesak. Yang kedua adalah aktivitas yang penting. Ya. Apa itu aktivitas penting? Ini yang harus ada taruh konsep. Hal-hal yang paling penting, kegiatan-kegiatan utama yang berkontribusi terhadap tercapainya misi dan sasaran. Gambarnya gini, aktivitas penting itu adalah aktivitas Anda yang Anda lakukan yang bisa membawa Anda itu semakin dekat pada goal Anda ini, membawa Anda semakin dekat dengan startup, membawa Anda semakin dekat pada tujuan Anda. Itu aktivitas yang penting. Cuman sekarang pertanyaan begini, penting nggak goal itu buat Anda? Nah kalau goal itu nggak penting, startup buat Anda nggak penting lagi, UN buat Anda nggak penting, maka apapun yang Anda lakukan untuk UN, untuk startup itu juga nggak penting ini. Setuju nggak? Anda harus punya rasa penting Pak goal ini. Ini goal ini harus tercapai, nggak bisa ditawar. Sehingga kalau Anda merasa bahwa goal ini nggak bisa ditawar, harus dicapai tahun ini, maka aktivitas-aktivitas Anda yang memberi kontribusi Anda membawa dekat pada startup dan juga itu saya sebut dengan aktivitas penting. Ya, nah, kok bisa mengganggu? Hanya dikurangi, Pak. Hanya dikurangi. Tes, ini aja. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi bahwa aktivitas-aktivitas yang bisa membawa Anda pada mendekati sasaran Anda, goal Anda, itu adalah aktivitas penting. Nah, kita lihat. Waktu itu, memanage waktu itu dibagi 4 kelompok. Kelompok yang pertama adalah cara kita menghabiskan waktu, memanfaatkan waktu kita yang 16 jam itu dengan melakukan hal-hal yang penting dan mendesak. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang suka menunda-nunda. Ya, tipikal suka menunda. Perhatian. Kuadran pertama, orang yang suka menunda, suka melakukan hal-hal yang penting dan mendesak. Motonya adalah saya akan berhenti menunda-nunda, tapi nanti kenyataannya terus ditunda. Pak, belajar presentasi ya, nanti aja. Besok sudah waktu nasabah baru gelagapan. Pak, tolong Pak, saya presentasi diajari Pak. Ya, seperti itu. Dan seperti pengalaman kita, sedikit memori dulu kita sekolah atau kuliah. Kalau besok mau ujian, ngapain kita? SKS, sistem kebut semangat. Sampai kapok-kapok, betul ya? Makanya bendol semua, ya kan? Terus buat kopi sampai berliter-liter gitu kan ya. Belajar kalau perlu, kok habis kalau perlu dirobong, diminum itu bukunya ya kan? Nah, terus timbul komitmen dalam hati, Pak, wis kapok Pak, lain kali tak cicil gitu Pak. Ternyata semester depan gitu lagi. Dan ternyata 1 semester sampai semester 10 ya kayak gitu terus. Ya kan? Tuh Pak Gede gitu Pak ya, kok ketawa Pak. Nah, sama dengan di Prudential. Ya. Wah, kalau sudah yang lagi itu Pak. Orang itu gila itu kerja itu seperti kesehatan. Kes itu banyak. Dalam 1 bulan bisa closing luar biasa. Saya cuma batin. Coba kalau kerja kayak gini dari Januari. Mungkin dia nggak cuma startup, bisa PCC. Nah, teman-teman, kenapa kok yang sudah ber itu kerjanya gila-gila? Karena Januari sampai Juni nggak kerja. Itu yang terjadi. Ketika setengah tahun ke depan, baru dia merasa mendesak. Waduh Pak, sudah mendesak ini Pak. Saya waktunya nggak banyak, saya harus promosi, kerjanya gila-gila. Nah, oke. Kecanduan akan kemendesakan suka menunda hingga terjadi krisis. Krisis membuat otak bekerja dan semangat. Ya kan? Seperti yang saya katakan, sudah benar-benar ngotot gitu ya.
Kalau perlu nggak pakai lebaran Pak, langsung kerja terus lebaran tetap saya kerja, ya nggak perlu liburan, ya. Nah akibatnya kita lihat stres, kelelahan, prestasi yang biasa-biasa saja. Oke, jadi artinya kalau kita ini suka mendesak, suka nunda-nunda, pasti kerjanya ini numpuk, pencapaiannya juga biasa-biasa saja, ya. Penting Pak, besok ini ujian Pak, mendesak harus dikerjakan. Ya memang betul harus belajar. Besok 1 bulan lagi sudah mau cut off Pak. Jadi ini penentuan saya UM atau enggak UM ini tergantung bulan Desember ini sudah bulan November Pak. Ya memang harus kerja gila-gilaan karena sudah mendesak. Nah, saya tidak menyarankan hal ini. Kalau Anda mau mendapatkan prestasi-prestasi yang konsisten seperti Pak Halim tadi, saya tidak menyarankan Anda melakukan hal yang seperti ini. Nah, hal ini bisa terjadi karena Anda suka nunda. Suruh training nunda, suruh belajar nunda, ya kan? Suruh buat janjian nunda, suruh prospek yang nunda, nanti aja Pak. Nanti aja Pak, nanti aja Pak. Belanda masih jauh Pak, nanti Pak. Nanti ini setelah lebaran saja Pak. Ya kan? Suka nunda. Nah, yang kedua, kalau ini adalah orang yang suka menunda, melakukan hal yang penting dan mendesak. Yang ketiga, itu adalah orang yang suka melakukan hal-hal yang mendesak, tetapi nggak penting. Contoh yang paling simpel adalah begini. Kalau misalkan handphone ini bunyi, mendesak, saya angkat. Mendesak. Tapi begitu saya angkat, belum tentu isinya penting. Ya, begitu saya angkat, Pak, perkenalkan saya dari AE, Bank XYZ, Pak menawarkan kartu kredit, ya kan? Nah, nggak penting. Jadi sebetulnya ada tipikal orang yang kelihatannya tuh sibuk sekali, repot sekali, tetapi yang dikerjakan itu nggak penting semua. Yang dikerjakan itu nggak ada kontribusinya untuk membuat dia startup, nggak ada kontribusi membuat dia bisa jadi UM. Yang diurus siapa? Ini Pak mau 17-an Agustus Pak, saya panitia Pak, tirakannya. Saya panitia untuk lomba makan kerupuknya Pak. Jadi saya harus hunting kerupuk terbaik di kota Surabaya. Bukan saya tidak boleh jadi panitia, boleh, ya. Nah, tapi kalau kita melakukan hal-hal yang seperti terus dan kita lupa dengan hal-hal yang penting, akibatnya ini, ya kita nggak bisa optimal. Jadi berusaha menyenangkan semua orang dan menanggapi semua keinginan mereka, sulit berkata tidak pada apapun dan siapapun. Sudah buat janji prospek, sudah komitmen hari ini mau call misalnya gitu, tiba-tiba datang temennya. Ayo, nemeni aku yuk, kemana? Nyari baju KTP. Nanti traktir di Excelso. Waduh, kapan lagi Pak? Ya sudah. Ya kan? Nah, ayo nemeni saya yuk. Saya besok mau keluar kota ini. Saya mau cari barang ini, temani saya nggak tahu tempatnya. Karena teman baik sungkan, ya udah. Nah, gede, kamu kan sekarang full time, waktunya fleksibel. Bisa tolong ya antarkan anak saya sekolah. Kebetulan mungkin saudaranya yang anak supirnya nggak masuk, suruh ngantarkan sekolah. Iya ya, diantarkan. Nah, jadi berusaha menyenangkan semua orang. Semua orang minta tolong diiyakan. Dan yang dikerjakan semua hal-hal yang nggak penting. Kuadran 3, orang yang yes man ini penuh dengan kegiatan-kegiatan yang penting bagi orang tapi tidak penting bagi kita. Jadi penting buat dia tapi nggak penting buat kita. Artinya apa? Kita hanya menyenangkan hatinya dia, membuat dia senang, tapi tidak membuat kita lebih dekat pada UM kita dan startup itu. Akibatnya reputasi sebagai tukang menyenangkan orang lain, tidak disiplin, sudah buat schedule hari ini mau cool call, mau training, mau ikut M-Trip, buyar semua gara-gara yes man tadi itu tidak punya kendali akan hidupnya, tujuan dan rencana menjadi tidak berharga. Ini orang yang tidak disiplin. Dan hati-hati, bagi orang yang biasanya baru full time ini hati-hati. Ya, ada fenomena lucu. Jadi kalau dia dulunya part time, begitu pulang kerja langsung kerjaan prudensial. Begitu dia full time, merasa waktu ini 24 jam milik dia, bukannya makin jos tapi makin terlena. Kan waktu saya Pak, saudara yang minta antarkan belanja, minta antarkan anak, ya kan ada saudara yang datang ditemani 24 jam terus akhirnya Pak lost begitu saja. Ya, nah dan anehnya teman, banyak sekali orang yang full time
ya. Tapi dia tidak bisa disiplin sama dirinya seperti seolah dia kerja sama orang lain. Dulu kalau kita kerja sama orang lain, ya, kita ini masuk jam 8 pagi, pulang jam. Kalau misalnya jam setengah 8, ya pagi-pagi bos Anda SMS, Pak Gede, jam 8 konten tet meeting sama dewan direksi. Jam 7 mau berangkat Pak, mendung. Berangkat Pak? Berangkat. Sudah gerimis Pak. Deres Pak. Banjir segini dulu. Kenapa? Direksi. Ceritanya dulu Pak. Mau M3. Mendung. Aduh Mas. Mendung rasanya enak pleset ya. Kapan lagi Surabaya mendung ya? Gerimis aduh, gerimis enak banget gak sobat daripada M3. Nah, ya? Bayangkan kita kerja di perusahaan, kita kerja ngoyo, memang kita dapat gaji, tapi yang tambah kaya siapa? Perusahaan. Bos kita tambah kaya, betul ya? Kalau kita di Prudensial, kita kerja kepala jadi kaki jadi kepala. Yang nikmati paling banyak siapa? Jadi kita, jangan kamu leader, karena overhead leader dengan komisi Anda bisa komisi Anda. Setuju? Jadi kalau ini bisa Anda, kenapa Anda nggak bisa totalitas untuk bisnis Anda? Tapi untuk bisnisnya orang lain Anda bisa totalitas. Itu mindset yang harus diubah. Ya, harus mindset diubah. Kalau saya kerja untuk orang lain aja bisa ngoyo, harusnya untuk bisnis saya, untuk masa depan saya harus lebih ngoyo lagi. Saya harus lebih berani untuk invest waktu di sini. Ya kan? Itu yang harus ada dalam diri Anda. Kalau saya dulu untuk perusahaan saya bisa kasih 10, untuk perusahaan saya sendiri, untuk bisa saya produksi saya bisa kasih 20, 30, 40. Itu harus ada dalam pikiran Anda. Ya. Jadi harus berani berkata tidak untuk hal-hal yang enggak penting. Nah, yang ini yang paling kebacut. Sudah nggak penting, nggak mendesak. Ini orang pemalas. Kerjanya ngapain aja? Nah, setelah sesuatu sekarang berlebihan. Facebook terus, terus, ya. Saya mau memecahkan rekor Pak. Dalam 1 minggu teman saya harus bisa 1000. Terus di add, ya kan? Main video game terus 24 jam. Loh, saya juga suka main video game teman-teman. Tanya ke istri saya. Ya saya juga suka. Tapi ini berlebihan. Mancing terus. Terus. Hobinya terus. Ya. Akibatnya tidak bertanggung jawab, merasa bersalah dan malas. Ya. Ini nggak perlu. Kalau yang seperti ini sudah no hope. Anda harus berubah. Nah yang ini yang bagus. Ini yang ideal. Kita melakukan hal-hal yang penting dan tidak bisa. Orang ini bisa menentukan prioritas. Ya. Disebut sebagai kuadran kesempurnaan. Melakukan segala sesuatu berdasarkan prioritas. Memiliki kebiasaan untuk menyusun rencana sehingga segala sesuatu terkendali. Akibatnya hidup terkendali, keseimbangan, prestasi tinggi dan disiplin. Contoh, kalau hari ini Anda makan sayur, apakah besok langsung terasa langsung lebih enak? Hari ini Anda olahraga, apa langsung besok terasa langsung lebih bugar, lebih enggak juga, betul kan? Enggak kan? Penting nggak makan sayur? Anda hari ini nggak makan buah, nggak makan sayur, besok nggak mati. Setuju ya? Tapi kalau Anda melakukan itu terus-menerus dalam kurun waktu tertentu, sekian tahun, makan sayur, makan buah, olahraga, Anda akan mendapati mungkin 5-10 tahun lagi, hidup Anda akan jauh lebih sehat, jauh lebih awet muda daripada orang yang tidak terkontrol itu, makan dan olahraga. Betul nggak? Nah, tidak mendesak makan sayur, tidak mendesak olahraga, tapi itu penting. Betul ya? Tidak mendesak untuk presentasi, tidak mendesak untuk ikut entry. Pak, toh nggak ikut entry, it's okay. Saya nggak kena terminasi kok. Tidak mendesak untuk mungkin buat janji, membuat daftar nama, berkenalan dengan orang baru, mungkin tidak mendesak. Tapi itu penting. Kalau Anda nggak pernah membuat daftar nama, suatu saat Anda akan stagnasi. Kalau Anda nggak pernah presentasi, maka Anda quit dari bisnis ini.
Kalau Anda nggak pernah ikut training dan M3, maka Anda miskin dengan pengetahuan. Maka Anda akan gagal terus menemui banyak kendala di lapangan. Jadi Anda harus bisa menentukan prioritas. Mana hal-hal yang penting walaupun tidak mendesak. Ya, mengerjakan bisnis prudensial seperti kata Bu Elisa. Pak, saya tuh loh Pak, nggak closing tetap makan. Oh, suami saya juga punya kerjaan. Nggak mendesak memang. Betul ya Bu Elisa ya? Nggak mendesak, Bu Elisa tetap makan. Tapi Bu, kerjaan bisnis ini penting walaupun nggak mendesak. Kalau kita ingin mengalami perubahan hidup